Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-ayatu sadaqallahul azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam sehingga nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan UAS ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Bapak Mukhrid Siddiqi, dan teman-teman sekalian yang saya hargai dan saya hormati. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini nama saya Muhammad Rangga Irwan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 251105050001. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan materi tentang literasi digital dan bahaya hoaks. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi UAS pada semester 1 ini. Oke, sesuai tema yang saya ambil yaitu literasi digital dan bahaya hoaks. Yang pertama, sebelum kita lanjut kepada lebih dalam menjelaskan tentang literasi digital dan bahaya hoaks, maka daripada itu kita harus tahu dulu apa pengertian dari literasi digital ini. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan pengertian literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengakses, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi melalui media sosial secara kritis, cerdas dan bertanggung jawab. Nah, literasi digital bukan hanya soal bisa memakai HP atau media sosial, tapi juga memahami isi informasi, bagaimana informasi tersebut adalah informasi yang bersifat fakta. Nah, selanjutnya yaitu menilai kebenaran informasi tersebut. Nah, jadi ketika beredar berbagai macam informasi di media sosial, kita sebagai orang yang paham dengan literasi tersebut, kita bisa membedakan dan bisa menilai kebenaran informasi tersebut. Nah, kemudian yaitu berperilaku etis di ruang digital. Jadi walaupun kita mengetahui informasi tersebut adalah informasi yang fake, maka kita sebagai orang yang bisa menangani. Yang kedua yaitu adalah pentingnya literasi digital. Nah, literasi digital penting karena apa? Yang pertama adalah arus informasi sangat cepat dan masif. Siapapun bisa membuat dan menyebarkan berita. Nah, jadi informasi itu banyak informasi palsu atau dalam kurung hoaks. Banyak informasi palsu atau informasi hoaks yang beredar di zaman sekarang. Nah, seperti contohnya mungkin teman-teman sekalian pernah menemukan berita-berita hoaks. Nah, itu mungkin dari teman-teman sekalian udah bisa membedakan mana hoaks dan mana yang asli. Nah, kesalahan informasi bisa berdampak sosial, ekonomi, bahkan hukum. Nah, jadi ketika kita benar-benar tidak tahu bahwasannya informasi itu adalah informasi tersebut adalah asli atau hoaks, maka kita cukup mengkritik saja. Dengan literasi digital kita bisa terhindar dari penipuan, tidak mudah terprovokasi, menggunakan internet secara positif dan produktif. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hoax. Hoax itu apa sih? Nah, oke teman-teman. Jadi perlu diketahui, hoax adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat seolah-olah benar. Nah, jadi
Kalau bisa jadi kayak semacam plagiat atau plagiarisme. Nah, itu hoax mungkin kayak gitu. Jadi umpamanya kayak gitu. Adanya informasi yang asli, nah terus diganti-ganti. Nah, mungkin kayak gitu contohnya. Dan disebarkan secara tujuan tertentu, menyesatkan, yang dibuat seolah-olah benar dan disebarkan untuk tujuan tertentu. Jadi berita hoax ini ada maksud tertentu. Nah, pertama yaitu mungkin dari orang-orang yang menyebarkan berita hoax itu mereka hanya ingin mencari keuntungan. Yang kedua adalah mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, menimbulkan kepanikan atau kebencian. Nah, yang keempat yaitu sekedar iseng atau sensasi. Nah, kadang banyak orang sekarang ini yang mungkin kalau zaman sekarang bahasanya itu bahasa gabut. Nah, mereka hanya ingin mencari sensasi untuk sekedar menyebarkan informasi-informasi hoax tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri informasi hoax. Nah, kita sebagai mahasiswa harus perlu mengetahui atau mendalami lah apa itu ciri-ciri hoax sih. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar teliti lah dalam mengambil keputusan. Nah, ciri-ciri hoax yaitu beberapa tanda hoax yang sering ditemui, yaitu pertama adalah judul provokatif atau berlebihan. Nah, yang mengandung kata-kata seperti sebarkan, kayak misalkan ada suatu informasi, yang di informasi tersebut bertulisan sebarkan atau viral atau penting, nah dengan huruf kapital. Nah, sumber berita tidak jelas atau tidak kredibel, tidak mencantumkan data, waktu atau narasumber yang valid. Nah, gambar atau video hasil edit atau manipulasi, apalagi di zaman sekarang adalah zamannya AI. Nah, AI ini sangat kejam bagi dunia digital sekarang. Karena kenapa? Karena banyaknya video-video yang beredar, bahkan menyamai dengan seakan-akan video tersebut asli. Jadi kita tidak bisa membedakan mana AI dan mana video yang asli. Ya, yang kelima adalah bahaya dari hoax. Nah, bahaya hoax yaitu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain apa aja? Nah, yaitu menyebabkan kesalahpahaman dan konflik sosial. Yang kedua yaitu merusak reputasi seseorang atau suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu menyebarkan kebencian dan perpecahan. Selanjutnya juga menimbulkan kepanikan massal. Jadi ketika kita udah tahu bahaya dari hoax, nah apa langkah selanjutnya yang kita harus lakukan, yaitu kita harus mencegah dan menghindar dari berita-berita hoax tersebut. Setelah kita mengetahui bahaya dari hoax, maka langkah selanjutnya yang kita harus tindak lanjuti yaitu mencegah dan menghindar dari bahaya hoax tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah saring sebelum sharing. Nah, periksa sumber berita media resmi dan terpercaya. Nah, yang kedua yaitu bandingkan dengan berita dari sumber lain. Nah, ketika kita mendapatkan informasi, misalkan dari Detikcom kayak gitu, seumpamanya dari Detikcom, nah maka kita harus menyamakan dengan informasi dari Detikcom pusat, apakah benar atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu cek fakta melalui situs pemeriksa fakta. Nah, jangan mudah terpancing emosi. Nah, prinsip yang paling penting buat kita para mahasiswa yaitu kalau misalkan kita mendapatkan atau menemukan informasi yang tidak jelas atau hoax, nah prinsip penting dari saya yaitu kalau ragu jangan dibagikan. Yang FOMO, kayak misalkan dengar berita-berita kayak gini atau informasi kayak gini langsung menyebarkan, ikut-ikut menyebarkan. Nah, yang saya berikan yaitu prinsip penting yaitu kalau misalkan kita ragu jangan pernah dibagikan. Nah,
Terus selanjutnya adalah etika bermedia digital. Apakah harus kita bermedia sosial itu ada etikanya? Ya harus. Nggak cuma di dalam kehidupan kita, dalam bermedia sosial pun harus ada etikanya. Kita harus menjaga etika dalam bermedia sosial. Nah, yang pertama yaitu contohnya seperti menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ketika kita mendapatkan informasi yang benar-benar tidak valid, nah, kita cukup mengetahui atau cukup baca aja. Nah, jangan sampai kita sampai terbawa emosi, sampai ikut-ikut FOMO lah kata lainnya gitu. Benar. Mungkin inti dari penjelasan mungkin inti dari apa yang saya sampaikan sekarang yaitu literasi digital adalah kunci utama untuk menghadapi tantangan di era informasi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Nah, kita dapat menjadi pengguna internet yang cerdas, terhindar dari hoax, menciptakan ruang digital yang sehat dan positif. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Semuanya jika benar maka semuanya datangnya dari Allah, maka salah itu datangnya dari saya pribadi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.